Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Hidup itu bagaikan roda yang berputar, terkadang berada di atas dan terkadang di bawah. Seperti yang pernah dialami oleh 5 artis terkenal Indonesia berikut ini, yang ditinggalkan istri saat hidupnya jatuh miskin dan tak memiliki uang. Inilah kelima artis tersebut. 1. El Ibnu. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, hal itulah yang sepertinya tepat untuk menggambarkan kehidupan vokalis band El-Kasi, El Ibnu alias Nino. Seperti dilansir dari kompas.com 29 Juli 2020, El Ibnu yang sebenarnya sudah hidup berbahagia bersama sang istri dan dikaruniai 2 orang putri, harus rela ditinggalkan ketika istri yang dicintainya meminta cerai. Kejadian tersebut dialami El Ibnu saat dirinya baru terserang stroke. Berawal ketika El Ibnu bersama band El-Kasi diundang untuk tampil manggung di Maroko pada awal tahun 2015 silam. Di sanalah El Ibnu mengalami stroke untuk pertama kalinya. Ketika itu ia baru mengetahui kalau tensi darahnya cukup tinggi. Oh my god, 240/120. Jadi gara-gara ini kamu jadi kena stroke ya? Tanya presenter Tia Ariestia ketika sedang menjenguk El Ibnu. Setelah sekitar 1 tahun El Ibnu sakit, sang istri tiba-tiba saja menggugat cerai. Keduanya pun akhirnya resmi bercerai pada tahun 2016. Setelah berpisah, kedua putrinya tinggal bersama sang mantan istri. Diketahui sejak tahun 2015, El Ibnu sudah 3 kali terserang stroke. Yang ketiga, otakku rusak kanan kiri, ungkap El Ibnu. Karena kondisinya yang semakin parah, El Ibnu pun mulai menggunakan kursi roda. Selain itu, El Ibnu juga tinggal di panti jompo Yayasan GPIB Penil, Pondok Aren, Tangerang Selatan sejak tanggal 13 Juni 2020. Selama berada di panti jompo tersebut, El Ibnu terus berlatih untuk berbicara. Terkadang El Ibnu berlatih dengan cara memakai ponsel untuk mengetik kalimat yang hendak disampaikannya. Selama berada di panti jompo tersebut, sehari-harinya El Ibnu beraktivitas mendengarkan musik, menulis status inspirasional di Instagram, atau mendengarkan firman Tuhan. El Ibnu juga mengungkapkan harapannya agar haknya bisa mendapatkan royalti dari label musik atau sejumlah lagu yang diciptakan dan dinyanyikannya selama manggung bersama band El-Kasi dulu. 2. Ferry Irawan. Beberapa waktu lalu, aktor Ferry Irawan sempat dikabarkan sakit keras. Kabar tersebut awalnya diungkapkan oleh salah satu sahabatnya, aktor Marcelino Lefran. Seperti dilansir dari haibunda.com 16 Juli 2021, lewat akun media sosialnya, Marcelino mengunggah poster penggalangan dana untuk Ferry Irawan. Dalam keterangan unggahannya, Ferry Irawan dikabarkan sudah mendapatkan 15 suntikan di bagian kepalanya. Galang dana sosial membantu sahabat kita yang sedang kena cobaan sakit keras. Artis sinetron pada eranya yang berprestasi dan pernah menghibur kita semua, Ferry Irawan, tulis Marcelino Lefran. Sakit yang dulu kambuh lagi, jadi minggu lalu disuntik di rumah sakit PON, di bagian kepala 15 suntikan. Bagi hamba Allah yang peduli dan ingin berbagi sedikit rezekinya, silakan langsung transfer ke rekening beliau pribadi. Lanjutnya, salah satu rekan artis, Ferry Ardiansyah, juga mengungkapkan kalau sebelum dibuat penggalangan dana tersebut, Ferry Irawan sempat curhat kepadanya. Dalam curhatnya, Ferry Irawan mengatakan bahwa ia merasa sakitnya itu merupakan titik terendah dalam hidupnya. Tanggal 21 Juni 2021, dia ngabarin buat beli obat segala macam. Dia bilang, seumur hidup ini adalah titik terendah gue. Jadi kan kita miris banget ya dia ngomong gitu, ungkap Ferry Ardiansyah. Meski begitu, Ferry Irawan tidak menyebutkan berapa jumlah dana yang dibutuhkannya untuk biaya pengobatan. Ferry hanya mengaku kalau uangnya kurang dan harus mencari pinjaman untuk biaya rumah sakit. Tanggal 27 tuh temen ngabarin kalau Ferry Irawan butuh tindakan penyuntikan di bagian otak, masih kurang 3 juta rupiah. Ferry juga ngasih capture hasil kontrol dari Rumah Sakit Pusat Otak. Dia harus kontrol lagi 18 Juli. Kayaknya sempat cek di sana, katanya harus dimajuin dari 18 Juli karena jangan sampai kena batang otak. Aku nangis sudah nggak kuat, lanjut Ferry Ardiansyah. Setelah mengetahui kesulitan yang dialami Ferry Irawan, akhirnya Ferry Ardiansyah membuat penggalangan dana untuk membantu pengobatan sahabatnya. Keluarga Ferry Irawan pun akhirnya angkat bicara mengenai kondisi kesehatan sang aktor. Mereka mengatakan bahwa meskipun sakit,
Ferry Irawan tak mau menyusahkan keluarganya. Sang ibu juga mengungkapkan bahwa penyakit lama Ferry Irawan sudah terbilang parah. Penyakit lamanya parah, sakitnya berat. Disarankan harus operasi karena ditakutkan kena otak kecil, ungkap sang ibu. Selain itu, kata sang ibu, Ferry Irawan juga mengalami saraf kejepit pada tubuhnya. Harus operasi karena kan kalau enggak kena otak kecil belakang itu udah berat banget. Kalau saraf kejepit itu kan memang sakit, yang kena itu lubang C4 sama C7, terang sang ibu. Akibat saraf kejepit, Ferry Irawan pun sering merasakan sakit dan sulit bergerak. Ia jadi lebih banyak berbaring di tempat tidur. Akhirnya merembet ke tangan, sebelah tangan gitu. Saraf kejepitnya ke sini ke tangan, kayak kram ya, kayak kesemutan. Makanya dia terapi tangan. Tapi bukan lumpuh ya, hanya kesemutan, kayak mati rasa, kata sang ibu. Anehnya, selama Ferry Irawan sakit, sang istri Anggi Novita justru tidak mendampinginya. Ternyata Anggi mengatakan justru Ferry lah yang meninggalkannya saat sang istri terbaring sakit akibat stroke. Sebelumnya, Anggi Novita juga mengalami stroke. Namun menurut pengakuan Anggi, Ferry justru meninggalkannya ketika ia masih dalam proses pemulihan dari stroke. Saya tahu saya lagi sakit ya. Saya tahu Ferry meninggalkan saya 6 hari pas mau lebaran. Waktu itu saya lihat dia tidak sakit. Kalau dia sakit ya mungkin saja, karena saya nggak tahu. Karena dia memang punya sakit kelenjar getah bening itu ya. Tapi sudah sembuh. Cuma dia bilang dia pernah kena saraf kejepit. Nah itu sudah diobati, ungkap Anggi. Saat Ferry Irawan meninggalkannya, Anggi mengaku sudah ikhlas karena kondisinya yang sedang dalam masa penyembuhan. Anggi mengaku tidak tahu pasti alasan Ferry Irawan meninggalkannya saat ia sakit. Namun seingat Anggi, sebelum pergi, Ferry mengaku ingin memiliki anak lagi. Saya kan sudah tua, saya ikhlas. Ya sudah pergi saja, jam 12 malam dia pergi. Saya waktu itu masih sakit, terangnya. Karena merasa sakit hati saat Anggi sedang berobat, Ferry Irawan lebih memilih tinggal di mobil hingga akhirnya ia memutuskan pergi meninggalkan Anggi. 3. Chris Hatta. Aktor tampan Chris Hatta juga pernah ditinggal oleh istri ketika hidupnya sedang dalam kesusahan. Kala itu, Chris Hatta mengaku sudah menikah dengan Hilda Fitria selama 2 tahun. Namun sayangnya, Hilda Fitria malah tidak mau mengakui pernikahannya dengan Chris Hatta. Hilda Fitria justru mengaku belum menikah dan lebih memilih untuk berpacaran dengan Billy Syahputra. Tak hanya itu, Chris Hatta juga digugat atas dugaan pemalsuan dokumen pernikahan. Chris Hatta menjelaskan bahwa sebenarnya istrinya lah yang selingkuh dan meninggalkannya ketika sedang terpuruk karena tidak memiliki pekerjaan. 4. Gugun Gondrong. Gugun Gondrong dulu dikenal publik sebagai presenter kondang tanah air. Namun nasibnya berubah ketika Gugun Gondrong harus rela ditinggalkan oleh sang istri tercinta Anna Marissa saat dirinya sedang berjuang untuk sembuh dari sakit yang dideritanya. Seperti diketahui, Gugun Gondrong dan Anna Marissa resmi menikah pada tahun 2007 silam. Namun sayang, seperti dilansir dari Hops.id 7 Februari 2023, bahtera rumah tangga mereka tak mampu bertahan lama. Gugun Gondrong dan Anna Marissa resmi berpisah pada tahun 2010 karena sang istri beralasan hubungan mereka sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Anna Marissa membeberkan bahwa dirinya sudah tidak bisa melanjutkan bahtera rumah tangganya dengan Gugun Gondrong. Dari aku pribadi, aku memang udah merasa tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Ada beberapa faktor tapi tidak bisa aku ungkapkan sekarang, ucapnya pada 7 Februari 2023. Aku ungkapkan ini kepada semuanya biar aku sendiri yang mengetahuinya. Aku rasa memang kita sudah tidak cocok, sambungnya. Anna mengungkapkan tujuan awal ia menikah yaitu ingin berhubungan baik dengan Gugun. Karena itulah Anna juga ingin berpisah secara baik-baik. Awal pernikahan aku sama Mas Gugun kan baik-baik. Dan aku ingin perpisahan ini juga baik-baik aja. Masih sayang mah ada. Dari aku sendiri, aku merasa hubungan rumah tangga ini sudah tidak bisa dilanjutkan kembali, bebernya. 5. Aldi Taher. Aktor dan penyanyi Aldi Taher sempat memiliki pengalaman pahit ketika dirinya divonis kanker. Seperti dilansir dari grid.id 29 Januari 2021, dalam kondisi sakit, Aldi Taher juga harus menghadapi perceraian dengan sang istri, Georgia. Kala itu, Aldi Taher juga sudah jarang muncul di layar kaca. Usahanya untuk terjun ke dunia politik juga tak kunjung membuahkan hasil. Hingga akhirnya, Aldi Taher pun harus berjualan mie ayam untuk menafkahi keluarganya. Publik sempat terkejut ketika sang istri menggugat cerai Aldi Taher. Padahal saat itu Aldi sedang dalam kondisi sakit dan hidupnya juga sedang susah. Bahkan tidak diketahui secara pasti
Apa alasan Georgia menggugat cerai sang suami di saat kondisi Aldi sedang tak baik? Lewat akun Instagramnya, Aldi Taher sempat mencurahkan kepiluan hatinya. Aldi benar-benar tak menyangka jika sang istri akan menggugat cerai dirinya. Aldi pun hanya meminta didoakan yang terbaik untuk rumah tangganya. Aldi Taher mengaku tak ingin sampai stres karena perceraian yang bisa mempengaruhi kondisinya yang mulai stabil. Aldi Taher pun akhirnya menerima gugatan cerai sang istri. Keduanya resmi berpisah pada tanggal 14 Januari 2018.